Denpasar Bahasa, rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, kita akan segera memulai pertemuan daring siang hari ini. Dan sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, mohon Microsoft atau corong bicara disenyapkan selama pertemuan berlangsung. Kecuali Anda akan berbicara, mohon agar video tetap dibuka karena dukungan dan reaksi positif Anda sangat berarti buat para pembicara. Mohon menggunakan nama asli di layar video Anda, bukan nama gawe atau nama alias. Penulisan nama dapat dilakukan dengan cara untuk para pemegang peran, nama, klub Toastmaster, kota. Contoh, SAA, Jenny, Debat, Denpasar. Untuk anggota Toastmaster, nama, klub Toastmaster, kota. Contoh, Denny, Debat, Denpasar. Untuk para tamu, nama, kota. Contoh, tamu, Denny, Denpasar. Kepada semua pembicara, mohon menandai penghitung waktu guna mengetahui alokasi waktu yang tersedia. Silakan memperdayakan ruang chat untuk bertanya, memuji, dan berkomentar tentang hal-hal yang seputar acara pertemuan hari ini. Mohon perhatikan bahwa pertemuan hari ini akan direkam dan kemungkinan akan diperlihatkan di media sosial. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyerahkan kendali kepada Presiden Debat atau yang mewakili untuk membuka acara siang hari ini. Mari rekan-rekan Toastmaster kita sambut Toastmaster Amelia Dewi. Terima kasih banyak Toastmaster Seni. Pada kesempatan kali ini saya mewakili Presiden Toastmaster Ayu Anantia untuk membuka pertemuan debat di hari Minggu tanggal 9 Mei. Yang sebentar lagi kita akan yang minggu depan kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi sebelumnya saya mungkin akan menjelaskan sedikit. Toastmaster adalah suatu organisasi non-profit yang dimana kita bisa belajar tentang public speaking dan juga kepemimpinan. Toastmaster ini didirikan oleh Ralph Smedley dan sudah berada di 148 negara di dunia. Baik, mungkin sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu Pak Arpan. Halo, Pak Arpan. Apakah masih ada di sana, Pak Arpan? Baik, kalau misalnya belum, saya ingin menyapa. Oh ya, silakan Pak Arpan, mungkin bisa memperkenalkan diri dan juga memberitahu dari mana bisa kenal sama Toastmaster. Halo. Dari mana? Terima kasih, makasih Bu Amelia sudah memberikan waktu kepada saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan saya Arfan Maulana dari Jakarta, Bu. Saya dapat informasi maksudnya dari leader saya, di mana beliau menginformasikan bahwa banyak manfaat yang akan kita dapat di bergabung dengan ini, ya salah satunya tadi yang Ibu sampaikan, kita bisa belajar kepemimpinan di sini ya Bu ya, dan lainnya, dan kita dapat nanti masukan dari teman-teman atau kita bisa mempelajari gimana cara yang baik pada saat kita berdiskusi ataupun bersosialisasi dengan orang itu. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana sifat orang yang terbaik itu dalam berdiskusi Bu. Coba gini, karena saya pertama kali, saya masih mohon maaf, saya masih dalam tahap belajar ya Bu ya. Jadi saya mungkin masih mau lihat dulu gimana. Saya nggak mau saya masuk ini saya langsung bikin ulah gitulah Bu ibaratnya. Jadi saya mungkin bagaimana mau dulu di mana. Jadi mungkin saya lebih banyak saat ini melihat dulu ya Bu ya. Saya nggak mau nanti mengganggu teman-teman yang lain pada saat
join gitu. Ya, nanti ada sebenarnya sesi topik spontan. Kalau misalnya Bapak berminat untuk bergabung, nanti bisa japri nilai topik untuk pemandu topik spontannya Toastmaster Tiger ya. Oke, makasih Bu. Oke, untuk yang kedua ada Joli. Hai Joli, bisa mungkin memperkenalkan diri? Ya, halo, nama saya Joli Kaban. Sebenarnya saya BTC ya, Toastmaster yang bisa di Sunset ya, BTC mungkin. Saya lupa, maaf ya. Jadi sebenarnya saya sudah ikut BTC itu, Toastmaster itu mungkin 2 tahun yang lalu seperti itu. Itu pun belum bergabung, masih seperti guest aja. Jadi ke yang di Sanur itu kalau nggak salah magical apa sih, Toastmaster ya. Magical Bali. Nah itu terus kedua tempat itu akhirnya saya decide untuk bergabung yang di BTC saja karena di situ ada teman saya juga. Nah lalu datanglah corona pandemi ini di Maret. Nah terhitung bulan Maret itu sampai sekarang ini pertama kali lagi saya nongol di Toastmaster. Oke. Ya, semoga bisa menikmati pertemuan hari ini ya, Joli. Kemudian ada juga inactive member yang tidak aktif saat ini, Dian. Halo, Dian. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Jadi gimana ini perkenalan diri ya? Ya, perkenalan diri. Perkenalan diri. Oke, saya Dian. Saya inactive member dari Magical Bali. Sudah lama tidak datang ke klub Toastmaster, jadi pengen jalan-jalan gitu ya ke semua klub. Dan senang melihat banyak wajah-wajah baru di sini. Dan exciting juga, ingin tahu gimana perkembangan klub dan juga ingin praktis lebih jauh public speaking, terutama di bidang public speaking di bahasa Indonesia. Ya, barangkali itu saja. Ya, nanti Dian akan ikut ya untuk topik spontan hari ini ya. Oke, terima kasih perkenalannya. Baik, mungkin itu untuk pembukaan. Sekarang saya akan langsung memberikan waktu dan kesempatan untuk pengarah acara kita hari ini, yaitu Toastmaster Ayu Asyamsi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Toastmaster Omelia. Anak cantik, anak rusa, bermain asyik di hutan rimba. Sebulan penuh kita berpuasa, akhirnya Idul Fitri sebentar lagi tiba. Salam sejahtera, rekan-rekan Toastmasters dan para tamu yang kami hormati. Hari ini saya Ayu Asyamsi bertugas sebagai pengarah acara. Sudah menjadi tugas saya untuk menjelaskan tema pertemuan kita, yaitu berbagi kemenangan besar. Tema ini sengaja diangkat karena berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan kata acuan hari ini adalah nuraga, yang berarti simpati, berbagi rasa. Saya akan menjelaskan secara singkat apa saja agenda pertemuan kita. Yang pertama, sesi pidato yang direncanakan. Sesi ini khusus untuk anggota Toastmasters. Di sini para anggota mempresentasikan proyek pembelajaran sesuai pathways mereka. Yang kedua, sesi topik spontan. Sesi ini diperuntukkan untuk para anggota Toastmasters yang pada hari ini tidak mengambil peran, juga untuk para tamu yang ingin berpidato singkat. Dan yang ketiga adalah sesi penilaian. Sesi ini hanya ada di Toastmasters. Di sesi ini kita akan mendapat umpan balik dari para penilai, dan disinilah kita belajar untuk menjadi lebih baik dalam berkomunikasi, bercermin diri supaya dapat menyampaikan pesan secara mangkus dan sangkil atau efektif dan efisien. Karena sebagai pemimpin, hal ini sangatlah penting. Rekan-rekan Toastmasters dan para tamu, dalam setiap pertemuan Toastmasters ada banyak peran yang akan selalu melengkapi. Saya akan memanggil penilai umum kita hari ini untuk menjelaskan perannya, sekaligus memperkenalkan tim penilaian. Mari kita sambut Toastmasters Denny Surya. Kami silakan. Terima kasih Toastmaster Ayu Asyamsi. Salam sejahtera rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Nama saya Denny Surya. Saat ini saya bertugas sebagai penilai umum. Tugas saya adalah mencatat bagaimana jalannya pertemuan dan memberikan penilaian pada akhir pertemuan mengenai ketepatan waktu,
semangat para peserta, persiapan, tata cara, kinerja para pemegang peran. Saya akan memberikan laporan penilaian saya di akhir pertemuan dengan tujuan supaya kita semua dapat belajar untuk meningkatkan diri. Namun untuk mengerjakan tugas saya memerlukan bantuan dari beberapa pemegang peran. Mari kita sambut pemegang peran pertama, yaitu penilai topik spontan, Ari. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga semuanya menikmati pertemuan hari ini. Terima kasih, Denny. Tolong dijelasin tugasnya. Sorry. Ini ya, maaf. Ya. Oke. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu sekalian, saya hari ini akan menjadi pemandu topik spontan kita. Sesi ini adalah sesi pidato yang tidak direncanakan, yang hanya berbicara 1-2 menit untuk masing-masing pembicara. Penilai topik spontan, Sari. Iya. Oke. Terima kasih, Denny. Terima kasih, Sari. Kemudian, saya akan dibantu juga oleh pengamat bahasa kita, yaitu Agung Cahyawan. Pengamat bahasa akan juga menjelaskan tentang topik spontan. Mari kita sambut mengenai kata acuan kita. Mari kita sambut Agung Cahyawan. Salam sejahtera, rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Nama saya Agung Cahyawan. Saat ini saya bertugas sebagai pengamat bahasa. Tugas saya adalah memberikan penjelasan dari kata-kata yang mungkin salah, kalimat yang tidak lengkap, tata bahasa yang rancu, hingga penggunaan bahasa asing dalam pidato. Di akhir acara ini, saya akan memberikan penjelasan singkat dari kesalahan-kesalahan tersebut untuk kita pelajari bersama. Selain itu, sebagai pengamat bahasa, saya bertugas untuk memperkenalkan kata acuan. Kali ini pertemuan kita mengusung kata acuan nuraga yang memiliki arti simpati dan berbagi rasa. Sebagai catatan, kalau dilihat di kamus KBBI daring, ada catatan arkais yang artinya bahwa kata ini berhubungan dengan masa dahulu atau berciri kuno atau tua. Saya akan memperhatikan semua pembicara dan memberikan laporan pengamatan di akhir pertemuan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Agung Cahyawan. Oke, sekarang kita lanjut ke pemegang peran berikutnya, yaitu penilai bunyi tanpa makna, Dita Triwayuni. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang, teman-teman Toastmaster dan para tamu. Nama saya Anita Triwahyuni dan saat ini bertugas sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Tugas saya pada siang hari ini adalah menghitung jumlah kata-kata yang sering kita pakai namun tidak ada artinya. Seperti dan juga kata pengulangan seperti saya, lalu, atau suara-suara yang mengganggu. Saya akan mengulang menghitung dari awal pertemuan ini dan akan memberikan laporan penghitungan pada akhir pertemuan. Terima kasih. Kembali kepada penilai umum. Terima kasih, penilai bunyi tanpa makna. Dan sekarang kita ke yang sangat penting, yaitu penghitung waktu kita. Desan, waktu dan tempat dipersilakan. Masih mute. Oke, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Desan. Saat ini saya bertugas sebagai penghitung waktu. Tugas saya adalah mencatat waktu, pidato, dan melaporkan penggunaan waktu tersebut kepada setiap pembicara di pertemuan ini. Untuk pembicara pidato direncanakan, Anda memiliki waktu tergantung pada proyek Anda. Jika waktu Anda 4 sampai 6 menit atau 5 sampai 7 menit, pada 4 sampai 5 menit saya akan memberikan tanda warna hijau. Pada 5 atau 6 menit saya akan memberikan tanda warna kuning. Pada 6 sampai 7 menit tanda warna merah, yang artinya waktu Anda sudah habis. Anda memiliki
30 detik untuk menyelesaikan pidato. Untuk pembicara topik spontan yang nantinya ada, Anda memiliki 1 hingga 2 menit. Pada 1 menit saya akan memberikan warna hijau. Pada 1 menit dan 30 detik saya akan memberikan tanda warna kuning. Pada 2 menit tanda warna merah, yang artinya waktu Anda sudah habis. Anda memiliki 30 detik untuk menyelesaikan pidato. Dan yang terakhir untuk pembicara penilai individu, Anda memiliki waktu 2 hingga 3 menit. Pada 2 menit, saya akan memberikan warna hijau. Pada 2 menit dan 30 detik, saya akan memberikan tanda warna kuning. Pada 3 menit, tanda warna merah, yang artinya waktu Anda sudah habis. Dan Anda memiliki 30 detik untuk menyelesaikan pidato penilaian. Para pembicara diharapkan untuk berbicara dalam kurun waktu yang telah ditentukan, agar memenuhi syarat terpilih sebagai pembicara pilihan bersama pada akhir sesi pidato. Terima kasih, saya kembalikan ke penilaian umum. Terima kasih atas para pemegang peran yang sudah menjelaskan tugas-tugasnya. Saya nanti akan memberikan laporan pada akhir pertemuan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pengarah acara kita, yaitu Ayu Asamsi. Dipersilahkan. Terima kasih penilai umum. Mari rekan-rekan Toastmasters dan para tamu, kita masuk pada sesi yang pertama. Sesi pidato yang direncanakan. Hari ini kita memiliki 3 pembicara. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu Toastmasters Amelia Dewi dari Denpasar Bahasa, dan penilai individunya adalah Toastmasters Stephanie Sinaga dari Ultimate Toastmasters Jakarta. Toastmasters Stephanie Sinaga adalah seorang pendidik yang bergabung di Ultimate Toastmasters Jakarta untuk memperkenalkan dan menjelaskan tujuan proyek pembelajaran Toastmasters Amelia Dewi. Mari kita sambut Toastmasters Stephanie Sinaga. Kami silakan. Terima kasih Toastmaster Ayu sudah memperkenalkan saya. Halo Debat, kembali lagi bersama saya Stephanie Sinaga. Saya senang sekali ketika ditawari oleh Toastmaster Denny, mau tidak menjadi penilai individu, saya langsung mau dengan semangat. Jadi sebenarnya internet saya lagi jelek, jadi saya lagi numpang di rumah teman saya sebenarnya, numpang wifi. Mari kita membaca. Toastmaster Amelia Febriani hari ini akan menampilkan pidatonya dalam proyek penelitian dan presentasi. Dan tujuan dari pidato ini adalah, dari proyek ini adalah untuk Toastmaster Amelia untuk mempelajari dasar-dasar metode penelitian dan mempresentasikan pidato yang teratur dan juga yang diteliti dengan baik dalam topik apapun juga. Wah, saya tidak sabar nih, karena pidato Toastmaster Amelia pertama yang saya dengar itu tentang farmasi, tentang obat-obatan. Menarik sekali, dan itu tuh sangat, sampai sekarang saya masih ingat tuh obat-obatan yang dia presentasikan sebelumnya. Jadi saya penasaran, kira-kira hari ini penelitian tentang apa ya? Dan yang pasti, kalian pulang dari sini, kalian akan mendapat pengetahuan baru. Tanpa penundaan lebih lanjut, mari kita panggilkan Toastmaster Amelia Ratnata Dewi dengan judul It's Okay to Not Be Okay. It's Okay to Not Be Okay, Toastmaster Amelia Ratnata Dewi. Baik, terima kasih banyak Toastmaster Stephanie. Wah, saya merasa tersanjung. Masih diingat pidato saya yang lama. Yap. Baik, mungkin kalau misalnya mendengar judul dari pidato saya, It's Okay Not to Be Okay. Apa kira-kira yang para hadirin di sini bayangkan? Apakah ada yang bisa menjawab? Film Korea. Ya, pasti banyak sekali yang membayangkan film Korea. Ya, judul film Korea ini adalah It's Okay Not to Be Okay. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membicarakan tentang drama Korea. Jadi saya akan membicarakan tentang hal yang lain. Jadi saya yakin di sini kita semua pasti pernah mengalami kejadian yang buruk, terus juga trauma,
Dan semua hal tersebut tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik kita, tapi juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Kita tahu bahwa di lingkungan kita sehari-harinya, kita selalu dianjurkan bahwa lebih baik kita tuh senang, lebih baik tersenyum. Dan menjadi sedih itu adalah suatu tanda kelemahan. Namun, apakah Anda tahu bahwa jika kita menahan kesedihan dan kemarahan, suatu saat semua hal yang ada di pikiran kita, perasaan kita itu bisa akan meledak, boom. Dan jika memang sudah sangat parah, bisa menimbulkan satu gangguan mental yang disebut dengan depresi. Jadi pada kesempatan kali ini saya melakukan research tentang depresi. Apa sih sebenarnya depresi itu? Banyak orang yang bilang bahwa depresi itu berada dalam keadaan sedih. Jadi kalau saya sedih nih, saya berarti depresi. Tapi ada juga yang bilang kamu membesar-besarkan, kamu cuma sedih biasa aja, kamu nggak depresi, kayak gitu. Jadi sebenarnya apa sih depresi itu? Berdasarkan dari Mayo Clinic, depresi itu adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan yang sedih dan mendalam, serta rasa tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Ya, kita pasti sempat mengalami perasaan sedih sama rasa tidak peduli. Tapi kapan kita mengalami depresi? Jadi seseorang dinyatakan mengalami depresi kalau misalnya mengalami perasaan yang sedih terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Gejala dari depresi ini ada beberapa macam. Ya, bisa lihat. Pertama itu adalah mood atau perubahan perasaan di mana perasaan kita menjadi sangat turun. Kita merasa sedih, terus juga kita tidak ingin melakukan hal-hal yang biasanya kita senangi. Itu pertama. Kemudian juga perubahan dari nafsu makan. Perubahan nafsu makan ini bisa berupa dari tidak nafsu makan sama sekali, ataupun juga ingin makan terus. Jadi, kalau misalnya antara dua itu bisa menjadi salah satu gejala depresi. Lalu, perubahan dari jam tidur. Ini pun sama perubahannya, tidak hanya kurang tidur, tapi kalau misalnya kita merasa lemas terus-terusan, tidak ingin bangun dari tempat tidur kita, itu juga merupakan gejala depresi. Kemudian agitasi. Agitasi ini kita merasakan kecemasan dan overthinking yang berlebihan. Lalu juga perasaan lemah, capek, nggak pengen ngapa-ngapain, dan juga kalau misalnya mau mengerjakan sesuatu, kita nggak bisa konsentrasi karena pikiran kita terfokus dengan hal yang lain. Gitu. Jadi ini adalah beberapa gejala depresi. Kemudian kalau misalnya kita mengalami gejala-gejala ini, sebaiknya nggak sungkan kalau untuk kita menghubungi dokter atau psikiatri atau juga psikolog. Jadi kalau misalnya mengalami gejala seperti merasa depresi, tapi kita ini nggak yakin nih kita depresi apa nggak, tidak apa-apa, kita bisa menghubungi psikolog yang pertama atau juga psikiatri. Kemudian juga kalau misalnya mengalami perasaan sedih yang terus-menerus dan sulit konsentrasi, atau juga mengalami satu dari 2 gejala yang ada di belakang ini, di belakang layar saya. Kemudian ingin kembali ke normalitas rutin, dan juga kalau misalnya kita merasa bahwa kemungkinan kalau kita berbicara dengan psikolog atau psikiater itu kemungkinan bisa membantu. Dan yang terakhir, kapan kita harus menghubungi dokter atau psikiatri atau psikolog ini jika kemungkinan ada keinginan untuk bunuh diri atau suicide. Di Indonesia sendiri, sebenarnya kesehatan jiwa itu masih sangat kurang diperhatikan. Berbeda dengan negara lain, jadi di negara kita itu masih belum ada layanan khusus untuk gangguan mental seperti depresi. Jadi kalau di Australia itu ada call center yang memang khusus untuk gangguan jiwa atau misalnya keinginan untuk bunuh diri itu ada, tapi kalau di negara kita itu belum ada yang khusus. Dulu sempat ada dibuat, tapi hanya sementara kemudian mati lagi kayak gitu. Jadi untuk saat ini belum ada, tapi jika memang kita benar-benar memerlukan pertolongan, kita bisa menelpon 119 untuk layanan kesehatan jiwa. Jadi kita bisa menelpon di 119, dan juga selain itu ada beberapa
aplikasi layanan yang dibuat oleh psikolog. Kalau misalnya kita benar-benar merasa down, ada disebut dengan aplikasi Calm, terus ada aplikasi Ibunda, dan aplikasi yang disebut dengan Relief. Jadi kalau kita menginstal dari aplikasi tersebut, kita akan segera dihubungkan dengan psikolog sesuai dengan kebutuhan dari kita sendiri. Pengobatan depresi sendiri bisa dilakukan dengan psikoterapi atau juga pemberian obat antidepresan. Jadi pemberian obat itu harus melalui resep dokter. Kita tidak boleh sembarangan minum obat untuk yang antidepresan. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk sementara bagi penderita depresi untuk mengatasi masalah dan tips-tips untuk merawat diri atau self-care. Jadi ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa stay aktif, jadi kita bisa jalan-jalan keluar, terus misalnya kita berjalan-jalan dengan hewan peliharaan kita, lalu melakukan hal-hal yang kita senangi, yang bisa membuat kita menjadi lebih sibuk, sehingga kita tidak terus-menerus berada di dalam pikiran depresi tersebut. Kemudian juga hindari makanan seperti makanan beralkohol, berbicara dengan orang lain, dan juga membaca buku, ataupun juga membuat jurnal. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan kalau misalnya kita mengalami gejala tapi kita masih belum mau untuk ke dokter. Jadi itu beberapa tips yang saya dapatkan dari penelitian saya. Jadi manusia itu tidak bakalan senang setiap saat. Terkadang saat kita merasa sedih, itu lebih mudah berpura-pura menyembunyikan kesedihan kita dibanding mengungkapkan ke orang lain. Lebih mudah untuk melupakan apa yang terjadi. Tetapi masalah kita tidak akan selesai dengan mengabaikannya. Selalu ada cara untuk melewati hari yang buruk, dan tidak apa-apa untuk merasa sedih. It's okay not to be okay. Terima kasih. Terima kasih, Toastmasters Amelia. Pidato Anda mengingatkan kami untuk lebih memperhatikan kesehatan mental kami. Selanjutnya, pembicara kedua adalah Toastmasters Iwan Suryono dari Denpasar Bahasa, dan penilai individunya adalah Toastmasters Seni Nomleni dari Denpasar Bahasa. Rekan-rekan, Toastmasters Seni Nomleni adalah anak muda dari Nusa Tenggara Timur yang mengambil keputusan untuk belajar seni bicara publik di Toastmasters bersama Denpasar Bahasa Toastmasters. Untuk memperkenalkan dan menjelaskan tujuan dari proyek pembelajaran yang dilakukan Toastmasters Iwan Suryono, mari kita sambut Toastmasters Seni Nomleni. Kami silakan. Terima kasih Toastmaster Ayu. Toastmaster Iwan akan berpidato untuk pemecahan pembekuan level 1, proyek 1 dengan judul Perubahan adalah suatu keniscayaan. Walaupun Toastmaster Iwan belum memilih jalur pathway, tapi dengan pidato ini kita akan mengenal siapa sih Toastmaster Iwan. Toastmaster Iwan, layar milik Anda. Selamat malam rekan-rekan Toastmaster. Sebelumnya saya mohon maaf tidak hadir on time, karena kebetulan tadi saya salah perkiraan. Saya kira jam 2 itu jam 2 BIP, tapi ternyata jam 2 WITA. Jadi saya pikir masih jam 7 di sini. Saya buka puasa dulu tadi. Selamat malam teman-teman Toastmaster. Apakah teman-teman masih percaya bahwa sesuatu yang pasti dalam hidup ini dan tidak akan pernah berubah adalah perubahan itu sendiri? Perkenalkan, saya Iwan Suryono. Saya lahir 46 tahun yang lalu, jadi cukup tua, tidak muda lagi. Anak pertama dari 3 bersaudara di sebuah desa di wilayah Malang Selatan. Sebagaimana pedesaan pada umumnya, masyarakat desa bekerja sebagai petani. Mungkin mereka sudah merasa nyaman dengan lingkungan tempat tinggalnya dan masyarakat, sehingga mereka tidak pernah terpikir untuk berpindah haluan pada pekerjaan lain. Tetapi tidak demikian dengan saya. Jadi setelah saya lulus SMP, kemudian kedua orang tua saya menyekolahkan saya di SMA di Kota Malang. Ya, walaupun secara umum pendidikannya lebih bagus, namun saya akui pada saat itu
bahwa perpindahan dari desa menuju kota dengan situasi dan lingkungan yang sangat berbeda itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Terlebih saya harus meninggalkan teman-teman dan keluarga saya. Jadi itu perubahan pertama yang saya rasakan cukup besar dalam 15 tahun kehidupan saya. Selanjutnya, setelah lulus SMA pada tahun 1992, saya kuliah di Universitas Brawijaya, Malang, dan masih berhubungan dengan pedesaan lagi. Saya mengambil Fakultas Peternakan dengan harapan setelah lulus saya akan menjadi peternak di desa. Namun kembali lagi perubahan tidak berhenti begitu saja. Tahun itu mungkin kalau yang sudah seumur saya, kalau Mbak Amelia kayaknya belum tahu deh. Jadi pada tahun itu saya sempat melihat film yang berjudul Perwira Kesatria yang dibintangi oleh Dede Yusuf dan Dian Nitami. Dari film itu saya terinspirasi untuk menjadi seorang taruna akabri. Jadi di tahun itu juga, tahun kurang lebih tahun 93, saya mendaftarkan menjadi calon taruna akabri dan alhamdulillah diterima. Sehingga proses itu merubah saya dari seorang calon peternak menjadi anggota TNI hingga saat ini. Selanjutnya setelah 1996 saya berpindah tugas dari setelah lulus dari akademi, saya pindah tugas dari satu wilayah ke wilayah lain, dari pulau satu ke pulau lain. Dan akhir 2018 lalu, saya mendapatkan tugas dalam misi diplomatik ke Selandia Baru. Dan ini pun di Selandia Baru masih ada saja perubahan yang saya alami. Yang semula anak saya yang pertama itu akan bergabung setelah selesai untuk pulang kembali ke tanah air, ternyata di tahun ketiga atau tahun terakhir saya bertugas, dia memutuskan untuk tetap stay di sini, melanjutkan kuliahnya di Universitas Victoria, Wellington. Jadi perubahan terus saja terjadi. Dari perkenalan singkat saya tersebut mengarahkan pada satu topik bahwa di dalam kehidupan perubahan selalu terjadi dan kita jangan pernah takut ataupun alergi untuk berubah, karena kehidupan itu sendiri karena perubahan itu sendiri adalah suatu keniscayaan. Seperti pada situasi pandemi kali ini, di mana memaksa kita untuk menjalani kehidupan new normal, dan ini dipandang oleh sebagian besar orang adalah satu kendala atau rintangan untuk kemajuan mereka. Tapi bagi sebagian orang lain, ini menjadi suatu peluang yang bisa memberikan keuntungan. Seperti platform yang kita gunakan saat ini, yaitu Zoom, di mana pendiri sekaligus CEO dari Zoom, Eric Yuan, dalam 3 bulan pertama setelah beberapa negara menerapkan lockdown, mendapat keuntungan 66 triliun dari penggunaan Zoom yang demikian masif. Itu adalah satu contoh bahwa perubahan itu diperlukan. Dan sebelum mengakhiri pidato saya kali ini, izinkan saya untuk mengutip sebuah kata-kata mutiara dari Bapak Evolusi, yaitu Charles Darwin, yang mengatakan bahwa spesies yang mampu bertahan hidup bukan spesies yang kuat, bukan juga spesies yang pintar, tapi spesies yang responsif terhadap perubahan. Demikian perkenalan saya pada sore hari ini. Terima kasih dan salam sukses. Terima kasih Toastmaster Iwan. Salam juga dari Fakultas Tetangga Fakultas Pertanian. Pidato Anda membuat saya bernostalgia nih ke masa kuliah yang menantang dan menambah pengalaman. Baik, selanjutnya pembicara ketiga adalah Toastmasters Emi Ermia dari Denpasar Bahasa, dan penilai individunya adalah Harlina DTM dari Jakarta Bahasa Toastmasters. Rekan-rekan, untuk memperkenalkan dan menjelaskan tujuan proyek pembelajaran Toastmasters Emi Ermia, mari kita sambut Toastmaster Harlina DTM. Kami silakan.
Bu Herlina, maaf, suaranya tidak terdengar. Sekarang kedengeran suaranya? Halo? Hebat. Oh, kedengeran? Kedengeran. Oke, baik. Oh, baik. Jadi saya akan menilai pidatonya Toastmaster Emmy, dan Toastmaster Emmy itu akan membawa pidato terakhir dari level 1. Jadi kalau sudah selesai pidato ini, level 1 selesai, dapat sertifikat. Hore. Jadi tujuannya adalah sama dengan pembicara pertama, yaitu adalah riset dan presentasi. Jadi kalau ada informasi yang diberi di dalam pidatonya, harus dikasih tahu juga sumbernya. Apa dari internet dari mana, atau dengar dari paman waktu berkumpul pas di mana. Jadi harus agak jelas sumbernya dari mana. Waktu diberikan adalah 5-7 menit. Silakan, judulnya adalah Nuragaku Untukmu. Marilah kita sambut Toastmaster Emmy. Selamat siang teman-teman, apakah saya terlihat dan terdengar dengan jelas? Jelas. Terima kasih. Saya tidak bisa memaafkan diri ketika seorang teman mengirimi saya chat dan berkata, Emmy, ayo kita ketemuan, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, menikmati hidup. Sebelum semuanya terlambat. Kamu terlalu sibuk bekerja sehingga tidak bisa menikmati hidup. Seperti biasa, dengan santainya saya menjawab, jangan khawatir, waktu masih panjang, santuy. Itu adalah chat terakhir dia ke saya yang penuh nuraga. Saya bisa merasakan dari suaranya. Dan itu adalah kesan terakhir yang saya tangkap darinya. Hingga saya menemukan dia terbaring dengan anggun, dengan gaun yang indah, tidur abadi, dengan senyuman yang tidak pernah bisa saya lupakan hingga saat ini. Benarkah waktu panjang? Benarkah banyak waktu yang tersisa? Lalu berapa banyak waktu yang kita miliki? Teman-teman Toastmaster, bagaimana kanker membunuh kita tanpa gejala? Jumlah penderita kanker di seluruh dunia naik signifikan. Menurut data WHO tahun 2018, 18,1 juta kasus kanker ditemukan dengan kematian 9 juta orang di tahun itu. WHO memprediksi bahwa kanker akan menjadi pembunuh terbesar atau nomor 1 dan akan menghapus harapan manusia untuk menaikkan angka harapan hidupnya. WHO juga mencatat di 185 negara telah ditemukan 36 jenis kanker baru. Ini artinya 1 dari 5 pria dan 1 dari 6 wanita akan mengalami kanker dalam hidupnya. Disinyalir juga 1 dari 6 pria, 1 dari 7 wanita akan meninggal akibat kanker. WHO mengumumkan terjadinya peningkatan yang sangat tajam pada kanker paru-paru, kanker prostat, kanker hati, kanker kolorektal, atau kanker usus, dan kanker payudara. Sementara teknologi dan informasi belum sepenuhnya digunakan untuk mengobati kanker, terutama di negara-negara miskin dan negara-negara berkembang. Inilah data
tentang kanker atau fakta tentang kanker yang harus kita ketahui bersama. Ternyata Toastmaster Denny, maaf, ada gangguan? Enggak, aman. Oke. Ternyata kita manusia, kanker menyerang kita 6 sampai 10 kali dalam hidup kita. Dan kanker bukan penyakit menular. Sel kanker ini tidak terlihat atau tidak bisa dideteksi dengan alat sampai dia bermutasi menjadi bermiliar-miliar sel. Jika dokter mengatakan bahwa Anda sudah bersih atau tidak ditemukan lagi kanker dalam tubuh Anda setelah perawatan, jangan senang-senang dulu ya. Itu berarti sel kanker itu tidak bisa dideteksi sampai dia mencapai bentuk yang bisa dibaca oleh alat pendeteksi. Kemoterapi disinyalir atau disebut-sebut sebagai salah satu untuk penyembuhan. Dia merupakan toksik bagi kanker, tetapi kemo juga menghancurkan sel-sel sehat sehingga menimbulkan komplikasi dan infeksi. Akhirnya jalan operasi dilakukan, tetapi operasi pun tidak mengatasi masalah. Operasi akan membuat sel kanker menjadi ganas, bermutasi, hingga merusak organ yang lain. Teman-teman semua, sampai saat ini tidak ada satupun data atau seseorang yang mengklaim bahwa obat kanker sudah ditemukan. Jadi, bagaimana cara kita menghindari kanker? Satu-satunya jalan untuk menghindari kanker adalah melalui pencegahan. Bagaimanapun, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Gula adalah makanan favorit kanker. Gula ini memang manis, sekaligus dia juga pembunuh yang manis. Nah, untuk mencegah kanker atau menghindari kanker, kita harus membiarkan sel-sel kanker itu kelaparan atau tidak memberinya makan. Cuka apel adalah salah satu campuran minuman atau jenis makanan yang bisa atau sudah terbukti untuk mengatasi kanker atau mengurangi risiko penyakit kanker. Dan ini adalah temuan yang paling mengejutkan, termasuk saya sendiri amat terkejut dengan penemuan ini. Ternyata kanker adalah penyakit pikiran. So, teman-teman semua, kita disarankan untuk proaktif, untuk aktif, bergembira, agar hidup kita menjadi lebih baik. Sel kanker tidak bisa hidup di lingkungan yang penuh dengan oksigen. Bergembiralah, bergeraklah, bernyanyi, dan menari. Ini adalah salah satu aktivitas yang penuh dengan oksigen dan merupakan terapi oksigen untuk para orang-orang yang belum terkena kanker atau para penyintas kanker. Izinkan saya menutup atau memberi pesan pada pidato saya siang hari ini sebagai penghormatan terhadap teman-teman saya yang sudah pergi atau teman-teman saya penyintas kanker dan pejuang kanker. Hiduplah, hiduplah dengan semangat, berjuanglah terus sehingga kita akan menjadi survivor atau penyintas kanker. Mungkin waktu itu panjang sekali atau bahkan tak berujung, tetapi hidup kita sangat singkat. Time is long, life is short. Berusahalah untuk menyambut kedatangan, menyambut pelukan, menghadiri undangan, membalas chat, karena mungkin itu adalah kesempatan terakhir Anda untuk bertemu dengan orang yang Anda cintai. Bisa jadi esok bukan milik kita. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Amy atas informasinya yang sangat luar biasa berkaitan dengan kanker. Selamat karena sudah menyelesaikan proyek di level 1. Terima kasih juga kepada Toastmasters Desan Priswandika untuk laporan waktunya yang sudah memberdayakan kolom komentar. Silakan untuk mengumumkan apakah semua pembicara di sesi pidato yang direncanakan layak untuk dipilih sebagai pembicara pilihan. Saya akan mengumumkan hanya 2 yang layak dipilih, yaitu Toastmaster Iwan dengan waktu 5
detik, dan Toastmaster Emi dengan waktu 7 menit 9 detik. Terima kasih. Baik, sekarang tiba saatnya kita masuk ke sesi kedua dari keseluruhan rangkaian pertemuan kita, yaitu sesi topik spontan yang akan dipimpin oleh Toastmasters Widya Hapsari dan Toastmasters Tiger McND dari Denpasar Bahasa. Mari rekan-rekan Toastmasters dan para tamu, kita sambut Toastmaster Widya Hapsari dan Toastmaster Tiger McND. Kami silakan. Selamat siang teman-teman semuanya yang ditunggu-tunggu akhirnya hadir kembali lagi di Denpasar Bahasa Toastmaster. Hari ini saya bersama dengan teman super saya, sebelah sini, Tiger. Kami berdua akan duet ceritanya. Saya akan membacakan beberapa hal mengenai topik spontan tersebut, dan Tiger akan langsung memberikan kalian beberapa topik yang luar biasa untuk dibicarakan, diungkapkan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk langsung masuk ke dalam topik spontan itu sendiri. Di sesi pidato spontan ini, teman-teman diberikan waktu 1 hingga 2 menit menjawab topik yang akan diberikan oleh Tiger. Tujuannya adalah kita dapat melatih pola pikir kita untuk menjawab cepat atas suatu pertanyaan. Jadi misalnya tiba-tiba ketemu mantan di jalan dan ditanya, sudah punya pacar belum? Kita bisa menjawabnya dengan diplomatis. Nah, sama halnya dengan pidato yang direncanakan, menjawab topik spontan pun menggunakan struktur yang sama. Yaitu yang pertama, pembukaan. Bisa langsung menjawab topik dengan jawaban atau quotes atau beberapa cara kreatif lainnya. Yang kedua, isi dan pesan. Bisa menggunakan cerita dan pengalaman pribadi teman-teman atau hal yang terjadi di sekitar kita. Yang terakhir adalah penutup. Bisa dengan merangkum pesan atau dengan cara kreatif lainnya seperti pantun, pertanyaan umpan balik, atau quotes juga. Tapi terlepas dari aturan-aturan tersebut, karena cerita ini milik kita, maka berbicaralah dengan yakin dan nikmati prosesnya. Jangan lupa untuk melihat pewaktu, menandai pewaktu, dan apabila memungkinkan, gunakan kata acuan hari ini, yaitu nuraga. Baiklah, Toastmaster Denny, izinkan saya untuk share screen, berbagi layar. Sudah. Terima kasih, Denny. Jadi, teman-teman, saya dan Tiger sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk merayakan kemenangan kita, untuk berbagi merayakan kemenangan besar. Nah, silahkan lihat di layar. Sorry. Tiger, bisakah Anda memanggil pembicara pertama kita? Tiger masih mute? Oke. President Ayu, peserta pertama adalah, silakan. Ayu, silahkan pilih satu dari beberapa kotak yang saya punya sebagai hadiah untuk merayakan kemenangan bersama. 1. A atau B? 1A. 1A. Tiger, silahkan bacakan pertanyaannya. Cetakan pengalaman kemenangan terbesar Adi di Toastmaster sejauh ini. Toastmaster Ayu, ceritakan pengalaman kemenangan terbesar Anda di Toastmaster sejauh ini. Waktu milik Anda. Denpasar Bahasa, Toastmaster Club atau debat adalah kemenangan terbesar yang saya punya selama saya menjadi anggota Toastmaster. Mengapa saya mengatakan bahwa Denpasar Bahasa? Karena Denpasar Bahasa inilah saya merasakan benar-benar membangun dari bawah. Apa yang harus saya alami, mulai dari awalnya bersemangat,
kemudian jatuh ke bawah karena harus mencapai target, menangis, dan pada akhirnya bisa membentuk satu klub seperti ini bersama dengan teman-teman pengurus. Ada satu kemenangan yang besar buat saya. Jadi hari ini saya mau bilang terima kasih buat semua pengurus dan juga anggota Denpasar Bahasa. Ini kemenangan bersama. Ya Bu Emi ya, kemenangan bersama ya Bu ya. Yeay! Oke, baik Bu Emi aja yang saya sebut. Demikian dari saya, Tiger dan Sari. Terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih Ayu, kami pun siap membantu tugas Anda. Baiklah, selanjutnya. Tiger, apakah Anda ingin memilih orang? Habibi. Habibi. Silakan. Oke, kita tunggu ya. Habibi, apakah Anda di sana? Oh, baiklah, Habibi di sana. Habibi, silahkan memilih salah satu dari beberapa kotak. Nomor berapa dan kotak berapa? Wah, sepertinya keputusan besar ya Habibi ya. Oke, Habibi, silahkan dipilih kotak berapa, nomor berapa, dan kotak berapa. Layarnya belum kelihatan. Habibi sudah terlihat tapi belum terdengar ya. Share screen-nya belum kelihatan. Oh, sorry. Masa? Harusnya sudah ya. Oke, apa sudah terlihat teman-teman? Maaf. Belum, Sari. Oke, belum. Kalau begitu, Tiger, kita langsung kasih pertanyaan 1B. 1B. Ya. Apa tujuan kemenangan yang Anda miliki untuk 2020? Terus Master Habibi, apa tujuan kemenangan Anda yang Anda miliki untuk tahun 2021? Suara masih belum ada. Coba lagi ya. Sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Oke. Apa kemenangan terbesar Anda di tahun 2021 ini? Mungkin ini sama kalau pertanyaannya bahwa apa yang akan Anda wujudkan di tahun 2021 ini. Saya seorang PNS, kebetulan tinggalnya beda kota dengan keluarga ya. Saya tinggalnya di Kabupaten Maros, kerjanya di Kabupaten Maros, sedangkan keluarga tinggalnya di Kabupaten Sinjai. Itu beda perjalanan selama 3 jam kurang lebih dari Sinjai ke Maros. Makanya terkadang saya nggak bisa ikut acara di hari Minggu kalau kebetulan lagi ke daerah, dan di daerah pun bukan di kota kabupaten tapi ke daerah kecamatan yang biasa sinyal agak susah ya. Oke, bahwa rencana di tahun 2021 ini saya rencana akan pindah kota ya, pindah bertugas dari Kabupaten Maros ke Kabupaten Sinjai. Sebenarnya ini udah lama sekali ya. Teman-teman keluarga udah sering bertanya, apakah kamu tidak mau pindah ke Sinjai? Istilahnya bersatu dengan keluarga. Selama ini kalau saya ditanya, saya selalu bilang,
saya dari awal punya niat untuk tidak sepenuhnya tinggal di Maros. Tapi usahanya yang belum. Tapi mungkin tahun ini saya niatnya sudah ada dan usahanya mungkin akan diwujudkan supaya bagaimana bisa terrealisasi tahun ini. Doakan teman-teman, mudah-mudahan tahun ini kami bisa berkumpul menjadi utuh satu keluarga ya. Karena selama ini teman-teman di Maros atau keluarga selalu mengatakan bahwa belum sempurna menjadi satu keluarga jika masih terpisah-pisah. Semoga tahun ini betul-betul sudah bisa berkumpul bersama. Demikian teman-teman dari saya. Terima kasih. Habibie, kami di sini semua mendoakan agar kemenangan tersebut terwujud tahun ini. Terima kasih Habibie untuk pidatonya. Tiger, apakah Anda ingin menunjuk orang lagi? Agustinus, silakan. Maaf, siapa? Oke, Tiger, saya akan menunjuk salah satu teman di sini, mungkin Jolie. Jolie, apakah bersedia untuk memberikan 1-2 menit? Agustinus kayaknya ada. Oh, Agustinus. Maaf. Agustinus. Oh iya, Jolie setelah Pak Agustinus ya, Jolie. Oke, Pak Agustinus. Sudah siap untuk 1-2 menit pidatonya? Siap ya Pak Agus ya? Oke. Tiger, silahkan untuk pertanyaan 2A. 2A. Kemenangan apa yang Anda capai pada tahun 2020? Toastmaster Agus, kemenangan apa yang Anda capai pada tahun 2020? 1-2 menit milik Anda. Halo, selamat siang teman-teman Toastmaster dan tamu yang saya hormati. Apa yang terjadi di tahun 2020? Ya, agak susah karena saya lagi planning untuk 2021 ya. Saya harus ingat-ingat kembali apa yang terjadi di tahun 2020. Ya. Apa yang terjadi di tahun 2020 adalah bahwa saat itu teman saya mendaftarkan anaknya, mengantarkan anaknya untuk ujian di Fakultas Kedokteran, ujian mandiri di Fakultas Kedokteran Udayana, Bali. Nah, meskipun dia gagal, anaknya gagal masuk di sana dan masuk di universitas swasta di Surabaya, ada hal yang bisa saya petik dari sana, yaitu bahwa berapa sih uang yang harus disiapkan untuk uang pangkal yang harus disiapkan untuk sekolah. Dan di tahun 2020, saya berhasil menciptakan suatu alat untuk menghasilkan apa yang diperlukan untuk di uang pangkal tersebut. Meskipun itu diperhitungkan sebagai hal yang mungkin agak riskan, karena berupa trading forex, tapi ternyata bahwa
konsistensi dari hasil itu, dari hasil robot tersebut cukup menjanjikan dan sampai sekarang masih tetap menjanjikan. Demikian sharing saya. Jadi jangan pernah ragu akan suatu kemungkinan, coba saja dulu. Demikian, terima kasih. Kembali kepada pengarah acara. Toastmaster Agus ini hampir move on, tapi dia ingat kembali breakthrough yang ia lakukan tahun lalu. Terima kasih Toastmaster Agus. Baiklah, kesempatan terakhir akan kami berikan kepada Jolie. Jolie akan menjawab pertanyaan dari Tiger nomor 4. Tiger nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Anda. Again. Pertanyaan nomor 4. 4. Yes. B. Siapa yang Anda kagumi dan mengapa? Jolie, siapa sosok yang Anda kagumi dan mengapa? 1-2 menit milik Anda. Oke, sebelumnya saya kok nggak kelihatan yang ini ya, yang bagian timernya ya. Silakan dicek kolom komentar, Jolie. Sudah saya copy saya tempel di Nanti mati saya yang gantiin sementara. Oh, timernya. Ya. Oh, pantas saya lihat-lihat kalau nggak ketemu. Oke, tadi apa? Siapa sosok yang Anda kagumi dan mengapa? Ya. Oke, untuk sampai saat ini sosok yang saya kagumi adalah ibu saya. Mengapa saya kagum ibu saya? Karena ibu saya itu adalah seorang ibu yang mempunyai 6 anak. Dan seandainya kita kembali ke masa lalu, ayah saya hanyalah seorang pegawai biasa, dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, yang saya kagumi dari ibu saya adalah bagaimana dia mengelola keuangan dari hanya gaji ayah saya yang tidak seberapa, dan dia berhasil mendidik, bahkan membesarkan, bahkan menyekolahkan anaknya sampai semua lulus S1, dan syukur bahwa semua anaknya, 6 anaknya itu sukses di seluruh penjuru, maksud saya penjuru di Indonesia ya, seperti itu. Nah, banyak hal saya pelajari dari ibu saya, yaitu ketika kami kecil, dia tidak malu-malu menunjukkan apa yang dia lakukan kepada kami. Apa yang dia lakukan maksudnya itu bagaimana dia mencari uang tambahan yang dia tunjukkan kepada kami, sehingga kami sebagai anak itu bisa menghargai orang tua dan usaha orang tua, sehingga kami juga ketika bersekolah itu benar-benar gitu, oke, kami akan sungguh-sungguh sekolah dan kami akan sungguh-sungguh kuliah karena mengingat bagaimana pengorbanan ibu saya, pengorbanan bapak saya dalam membesarkan kami semua. Hal itu memotivasi saya sekarang karena saya saat ini posisi saya adalah seorang ibu. Apa yang saya dapat dari ibu saya, pendidikan yang ibu saya berikan, terutama dalam mengelola keuangan dan mengajar anak-anak, itu turun kepada saya. Begitulah bagaimana apa yang saya adopsi, ilmu-ilmu daripada orang tua saya terapkan kepada anak-anak saya dengan harapan agar anak-anak itu juga mempunyai perasaan dan motivasi yang sama seperti kami ketika menjadi anak, sehingga mudah-mudahan anak-anak saya walaupun masih kecil bisa meneruskan kita orang tuanya yang berhasil bahkan lebih daripada orang tuanya saat ini. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Jolie. Saya mau langsung telepon ibu saya habis ini. Baiklah teman-teman semua, sampailah kita di penghujung acara topik spontan. Sayangnya waktu saya sangat terbatas. Jadi saat ini saya akan kembalikan lagi ke pengarah acara kita, Ayu Asyamsi. Terima kasih Toastmaster Sari dan Toastmaster Tiger sudah memandu sesi topik spontan.
Sekali lagi terima kasih juga kepada Toastmasters Desan untuk laporan waktunya yang sudah memberdayakan kolom komentar. Sekarang silakan untuk mengumumkan apakah semua pembicara di sesi topik spontan layak untuk dipilih sebagai pembicara pilihan. Silakan. Ya, berdasarkan waktunya semua layak untuk dipilih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saatnya kita beristirahat sejenak. Sebelum itu, mari kita mengambil foto sebentar yang akan dipimpin oleh SAA kita, Toastmaster Seni Nomleni. Kami silakan. Toastmaster Denny, can you help me? Baik, Toastmaster Denny, ya. Silakan pada menyalakan videonya. Kita akan memakai tampilan yang baru, yaitu immersive screen. Silakan menyalakan video semua. Itu ada dua pose. Pose pertama adalah pose biasa. Pose kedua adalah pose kita lagi semangat berbagi. Oke, mari kita mulai dengan pose pertama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mari kita bersiap untuk pose kedua. Pose yang semangat berbagi. Anda boleh menunjukkan pose-pose yang Anda inginkan. Saya akan mengganti. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya kembalikan ke pengarah acara. Baik, terima kasih untuk Toastmasters Denny. Demikian adalah 5 menit. Silakan digunakan sebaik-baiknya dimulai dari sekarang dan kita akan kembali lagi di sini. Jadi tidak usah pergi kemana-mana, tetap di Zoom ini. Terima kasih. Selamat berkumpul kembali rekan-rekan Toastmasters dan para tamu. Kini kita tiba di sesi yang kita tunggu-tunggu, sesi penilaian. Sesi ini akan dipimpin oleh penilai umum kita, Toastmasters Denny Surya. Kepada Toastmaster Denny Surya, kami silakan. Oke, terima kasih pengarah acara Ayu. Oke, sesi ini kenapa penting? Karena pada dalam sesi ini kita dapat belajar untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Sehingga kedepannya kita dapat berkembang menjadi orang yang lebih baik. Untuk memulai laporan sesi ini akan saya memanggil penilai individu pertama kita, yaitu Seni Nomleni. Seni Nomleni dari debat, waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih Toastmaster Denny. Kalau kita memiliki perubahan, pasti setiap momen dalam hari-hari kita mempunyai maknanya. Sendiri-sendiri, pagi hari membawa harapan, siang hari mengusung keyakinan, dan malam bermakna impian. Toastmaster Iwan, selamat Anda telah menyelesaikan pidato pertama Anda dengan baik. Yang saya suka adalah suara Anda jelas, dan percaya diri, dan pidato Anda sistematis, ada pembukaan, isi, dan penutup. Yang sangat mengasakan saya di pidato Anda, ada pesan yang kuat yang mengatakan, dalam kehidupan selalu ada perubahan, karena perubahan tersebut keniscayaan. Di pembukaan pidato, Anda membuka pidato dengan kata yang indah. Saya merasakan bahwa ada hal yang menarik di pidato Toastmaster Iwan. Kalau pidato saja sudah membuka dengan kata yang motivasi, sehingga membuat tingkat penonton untuk lebih ingin tahu lagi apa isi pidato Pak Iwan. Di isi Anda menceritakan tentang masa sekolah Anda dari SMP, SMA, dan sarjana. Anda berpindah dari desa ke kota, dan di akhir masa sarjana Anda, ada sebuah film yang membuat Anda
aspirasi. Jika kita manusia memiliki rencana untuk kehidupan kita ke depan, tapi Sang Pencipta yang menentukan kehidupan kita. Di penutup, Anda menutup dengan kata yang motivasi, sehingga penonton akan membawa kata motivasi ini untuk menginspirasi dalam kehidupan kami. Ada beberapa saran yang saya bisa berikan pada Toastmaster Iwan untuk membuat pidatonya lebih baik lagi ke depan. Yang pertama, Anda tidak menggunakan bahasa tubuh. Contohnya, tadi Toastmaster Iwan bicara, saya anak ketiga, gunakanlah jari Anda. Dan Anda, kedua, variasi suara Anda datar, tidak ada suara. Jika dalam pidato Anda ada situasi marah atau sedih, Anda pergunakan ekspresi itu dalam pidato Anda. Jadi menurut saya pidato Toastmaster Iwan sudah bagus, yaitu percaya diri, pidato terstruktur dengan baik, kontak mata yang baik, Anda membuat tingkat kenyamanan penonton saat Anda berpidato. Yang kelima, sesuai dengan panduan. Yang perlu ditingkatkan adalah bahasa tubuh dan variasi suara. Toastmaster Iwan, saya nantikan pidato Anda selanjutnya. Terima kasih Toastmaster Seni atas masukannya. Terima kasih Toastmaster Seni atas evaluasi yang sangat mendalam. Mari kita sambut penilai kita, Stephanie Naga, jauh-jauh dari Ultimate Toastmaster. Waktu dan tempat saya silahkan. Terima kasih Toastmaster Denny. Apakah saya terdengar dan terlihat? Ya. Terima kasih. Mari kita mulai. Selamat kepada Toastmaster Amelia Dewi atas pidatonya It's Okay to Don't Be Okay. Saya senang sekali setiap kali ada orang yang berbicara dengan tema mental health atau kesehatan mental, karena saya sebagai orang dengan profesi konselor merasa hal ini kurang banyak dibicarakan dengan tepat di Indonesia. Jadi sungguh sangat tepat dan menarik ketika masalah kesehatan mental ini dibicarakan dalam konteks proyek, penelitian, dan presentasi. Karena sering sekali ketika orang berbicara tentang kesehatan mental itu diarahkan kepada self-diagnosing, ya. Jadi seakan-akan orang langsung merasa, wah saya depresi nih. Nah, tapi saya suka sekali ketika Toastmaster Amelia berkali-kali mengatakan, jangan lupa kalau Anda punya simptom ini, jangan lupa hubungi para ahli. Karena para ahli lah yang benar-benar berhak mendiagnosa Anda. Saya suka sekali ini, dan begitu Toastmaster Amelia mengatakan, ya, saya hampir saja unmute dan bilang, yes, bagus sekali Toastmaster Amelia. Nah, hal yang pertama kali saya suka dari Toastmaster Amelia adalah cara dia presentasi. Anda semua lihat kan bagaimana dia mempergunakan background, virtual background, itu dia pergunakan sebagai pengganti PowerPoint. Bosan kan menonton presentasi dengan PowerPoint? Karena dengan begitu Toastmaster Amelia jadi tidak bisa melihat penonton. Tapi dengan pergunakan virtual background, Toastmaster Amelia tetap bisa presentasi, penonton juga tetap bisa melihat poin-poin yang dia bicarakan, tapi tetap ada kontak mata atau kontak antara Toastmaster Amelia dan penonton. Dan ini membuat kita merasa seakan-akan ya kita menonton Toastmaster Amelia secara pribadi, bukan dengan Zoom. Saya juga suka ketika Toastmaster Amelia memulai dengan kata, kalau Anda simpan emosi Anda suatu saat akan meledak dan boom, wah itu tadi. Tapi sayang sekali Toastmaster Amelia, coba Anda menggunakan poin itu dengan lebih dramatis, ya kan? Kalau memang sudah direncanakan, mari kita pergunakan dengan maksimal. Jadi mari misalnya kalau Anda memang mau mengatakan boom, pakailah boom. Nah, itu tentu saja ketika Anda gunakan di awal, orang akan lebih terkejut ya, dan akan lebih memperhatikan pidato Anda. Saya suka sekali dengan poin-poinnya dan juga hal yang Toastmaster Amelia utarakan, tapi saya pengen memberikan masukan. Salah satunya adalah menurut saya pidato Toastmaster Amelia kurang membangkitkan nuraga yang merupakan
kata acuan hari ini, tapi juga sebenarnya poin dari kita membicarakan kesehatan mental. Terus Master Amelia memang mengatakan bahwa wah jarang sekali ya orang itu ketika berbicara tentang kesehatan mental, berbicara tentang depresi, orang biasa bilang alah itu cuma sedih biasa aja. Nah, tapi konten dari pidato Master Amelia seharusnya bisa membicarakan hal-hal yang membangkitkan empati antara penonton dengan orang yang mungkin memiliki simptom ini. Bukankah mungkin kita semua pernah mengalami beberapa simptom ini? Mungkin tidak semuanya, tapi beberapa simptom ini. Dan alangkah baiknya jika pidato presentasi ini juga seperti mengajak kita pendengar untuk merasa apa yang dirasakan oleh orang yang memiliki simptom depresi atau mungkin orang-orang yang sudah mengalami depresi. Salah satu lagi yang saya ingin berikan masukan adalah urutan dari pembahasan. Misalnya, Master Amelia mengatakan self-care bagus, misalkan Anda mengatakan self-care dan Anda menganjurkan untuk orang menghindari minum makanan beralkohol, berbicara dengan orang lain. Nah, sebelumnya menghindari dilanjutkan dengan hal yang positif atau hal yang dilakukan. Mungkin sebaiknya jika Master Amelia mengatakan hal-hal yang harus dilakukan, lalu dilanjutkan dengan hal-hal yang dihindari. Jadi tidak bolak-balik sehingga membuat orang jadi rancu gitu dengan maknanya. Jadi saya suka dengan satu, penggunaan virtual background-nya, dua, bagaimana topik yang dibahas yaitu tentang kesehatan mental, dan yang ketiga, saya harapkan Toastmaster Amelia bisa lebih menggunakan urutan yang bisa membuat penonton mengerti tanpa merasa rancu. Itu saja dari saya. Terima kasih Toastmaster Amelia, dan mari kita mulai berpikir bahwa it's okay to not be okay. Kembali kepada Toastmaster Denny. Terima kasih Toastmaster Stefani untuk evaluasi yang sangat mendalam dan menarik. Mari kita sambut penilai ketiga kita dari Jakarta Bahasa Toastmaster yang jauh-jauh juga, Ibu Alina Indra, Distinguished Toastmaster. Suaranya kegedean. Kembali. Belum kedengeran, Bu Halim. Terima kasih penilai umum. Oh ya, sudah. Jadi saya kedengeran? Iya, kedengeran. Aman. Sekarang aman. Baik. Jadi tujuannya pidatonya Toastmaster Emmy adalah untuk memberi dukungan kepada info yang dia beri di dalam pidato dengan mengatakan sumber dari infonya. Dan saya lihat, ya itulah Toastmaster Emmy telah melakukan waktu dia memberi isi pidato, di mana dia sebut ada masalah dan ada solusinya. Terutama waktu yang dijelaskan adalah masalah. Waktu itu disebut informasi semua itu dari WHO. Mungkin lebih baik dibilang WHO itu apa ya? World Health Organization diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Kemudian solusinya juga bagus. Memang sebenarnya solusi kanker kan banyak, tapi bagus sekali Toastmaster Emmy hanya pilih 2 saja biar akan teringat terus sama kita semua. Hanya saya ingin tahu itu solusi dari mana ya sumber informasinya ya. Saya jadi ingin tahu untuk cari yang solusi yang lain juga, siapa tahu. Ya, itu dari Dr. Sebenarnya Oz ada Indonesia sumber, juga. Itu dia. Ya. Baik, bisa disebut lagi. Kemudian ada sumber yang ketiga yang sebenarnya sudah disebut oleh Toastmaster Emmy, yaitu adalah cerita yang Toastmaster Emmy yang menjelaskan pas di pembukaan. Itu sebenarnya juga satu informasi dan sumbernya sangat dijelaskan, biarpun kita sangat sedih, tapi itu juga penting. Karena bukan hanya informasi saja yang kita dapat dari WHO, tapi dengan cerita kita bisa menyentuh hati orang. Saya pikir ceritanya sangat bagus, tidak terlalu panjang, terlalu pendek. Hanya saya pikir di akhir-akhir ceritanya bisa disebut, misalkan waktu temannya sudah tidur secara abadi, setelah dia kalah perjuangannya melawan kanker. Jadi nggak kaget saya.
kok menarik membicara mengenai kanker ya. Jadi jelas jadinya kenapa temannya meninggal gitu. Itu satu, dan juga kedua, waktu di solusi, Anda bilang kan sebaiknya kita menari, kita menyanyi. Mungkin pada saat itu juga bilang, kita mengunjungi teman-teman. Jadi nanti di solusi kan bisa dibilang, solusi lagi, di kesimpulan bisa dibilang, ya teman-teman, ya itu permen-permen, biskuitnya dihindari saja, ya kan? Kalau atau nggak usah dibawa kalau kita mau ketemu teman-teman kita, misalnya nggak tahu lah satu hal seperti itu, ya kan? Dan saya pikir ya kita tegasin aja langsung, bilang aja, mulailah hari ini, mulailah sekarang gitu. Jadi bisa lebih tegas lagi. Kenapa tidak? Ya kan? Karena ya memang itu pesannya bagus. Yang saya selain info dan sumber, yang saya paling suka dari pidatonya Ibu Emi atau Toastmaster Emi adalah ala vokal. Pokoknya ini kan direkam ya. Tolong semuanya teman-teman dilihat ulang pidatonya Toastmaster Emi, cara Toastmaster Emi olah vokalnya, juga cara dia membuat jeda antara pembukaan, isi dan penutupan. Sangat-sangat bagus. Ya. Saya pikir itu contoh yang sangat baik. Terima kasih atas pidatonya, dan saya kembalikan kepada penyelenggaraan. Terima kasih penilai individu Harlita Indra Distinguished Toastmaster dengan informasi yang cukup lengkap dan mendalam, sehingga kita bisa menonton lagi video dari Ibu Emi apabila kita mau mengetahui gimana cara berbicara pidato yang baik. Oke, kita akan masuk ke sesi penilaian. Saya akan memanggil Widya Hapsari sebagai penilai topik spontan yang tadi dibawakan oleh keempat pembicara kita. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Denny. Teman-teman, biasanya ketika kita diajukan topik spontan, yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah panik. Tapi sepertinya untuk 4 pembicara kita yang sebelumnya, mereka santai-santai banget ya. Apa nih tipsnya? Kalau bisa saya tebak, mereka sudah mempersiapkan dari awal. Mempersiapkan mental lebih tepatnya. Untuk keseluruhan, saya yakin semua pembicara sudah menggunakan waktu secara mangkus. Tidak ada yang overtime atau berlebih, dan juga tidak panik. Seperti Ayu, saya tidak ragu lagi. Ibu Presiden kita selalu menggunakan personal story, cerita pribadinya, mengangkat hal-hal yang memiliki nuraga. Dia mengangkat personal story dengan berterima kasih untuk kita, teman-teman yang di Toastmaster. Ayu bernuraga untuk merayakan kemenangan besar. Saya berharap ketika di kemudian hari Ayu menjawab topik spontan, Ayu bisa menggunakan waktunya dengan lebih efektif lagi. Karena saya yakin masih banyak ide yang bisa dikembangkan untuk memberikan contoh kepada pembicara selanjutnya. Lalu pembicara Habibie. Saya pernah ingat Habibie berbicara di depan kita menggunakan APD yang lengkap sekali. Walaupun itu terlihat sangat unik, saya juga terkesan dengan struktur detail yang Habibie berikan. Sama seperti sebelumnya. Saat ini Habibie pun menggunakan struktur detail itu dengan sangat baik. Kedepannya saya berharap Habibie bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi fitur-fitur public speaking lainnya seperti kontak mata dan penguasaan layar. Lalu, Toastmaster Agus, meskipun beliau sedang ada di luar ruangan, di keramaian, tapi tetap berusaha untuk menjawab pertanyaan. Saya suka ceritanya, strukturalnya juga jelas. Saya juga memaklumi keterbatasan Toastmaster Agus yang sedang ada di luar, sehingga dia tidak bisa melakukan kontak mata dengan kita. Yang terakhir adalah Jolie. Wow, Jolie adalah contoh yang tepat untuk hal yang kita namakan percaya diri. Jolie sudah lama sekali tidak datang ke Toastmaster, tapi ketika menjawab topik spontan, Jolie sangat percaya diri. Dia bercerita tentang ibunya dengan lancar. Itulah yang membuat kita terkesima oleh Jolie. Saya berharap di pertemuan selanjutnya,
Joli bisa lebih menggunakan fitur public speaking seperti pembicara sebelumnya, seperti kontak mata dan juga penguasaan layar yang efektif. Sekiranya hanya itu Toastmaster Denny. Untuk semua pembicara, terima kasih sudah berpartisipasi. Terima kasih sudah memberikan info dan bernuraga bersama kami untuk merayakan kemenangan besar. Kembali ke Toastmaster Denny. Terima kasih Toastmaster Sari untuk cara bertopik spontan dengan lebih baik lagi. Sekarang kita akan masuk ke sesi evaluasi berikutnya. Sebelum itu, mari kita panggil penilai waktu kita untuk mengatakan siapa yang eligible, yang dapat dipilih untuk evaluator. Yang memenuhi Seni dengan 3 menit 19 detik. Oke, terima kasih. Terima kasih, Desan. Oke. Mari kita masuk ke si polling dulu, si pemilihan. Siapa yang Anda lebih tertarik? Saya akan melaunch polling. Anda memiliki waktu selama 1 menit ya. Saya akan melaunch sekarang. Akan memilih kepada peserta. Deng, deng, deng. Waktu tetap jalan ya, lumayan banyak. Yang sudah memilih, sudah 30%-an. Ayo yang lain silakan memilih juga. Kita masih memiliki waktu. Oke, sisa lagi 5 orang yang belum memilih. Wow, hampir semuanya sudah memilih. Dan untuk kita masih ada. Silakan, lagi 2 orang, 1 orang lagi. Oke, saya kasih waktu 5 detik lagi untuk 1 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktu saya tutup. Terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi dari pengamat bahasa kita, yaitu Agung Cahyawan. Pengamat bahasa kita, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan memberikan hasil pengamatan saya tentang tata bahasa. Secara umum saya melihat sih sudah bagus. Mungkin kekurangannya sedikit adalah di beberapa penggunaan bahasa Inggris. Kadang-kadang masih ada 1-2 kata yang menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris, walaupun sebenarnya kata-kata itu sudah ada dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama dari Amelia, dalam catatan saya menggunakan kata overthinking. Selain itu ada menggunakan 2 kata yang sering bertukar, yaitu psikiatri dan psikiater. Di sana tadi disebutkan psikolog dan psikiater, jadi saya rasa itu maksudnya adalah psikiater, tetapi dalam 2 kali kesempatan menggunakan psikiatri. Psikiater adalah orangnya, psikiatri adalah ilmunya. Yang kedua, Pak Iwan Suryono, saya rasa hanya ada 1 kata dalam bahasa Inggris yang diucapkan, yaitu stay. Lainnya sudah bagus menggunakan kalimat dan tata bahasa yang runtut. Ibu Emi juga begitu, hanya ada 1 kata yang tidak diterjemahkan, itu di awal kata chat. Kita bisa menggunakan pesan di sana. Tapi ada 1 hal yang ingin saya beri catatan, terutama dari Toastmaster Denny, beberapa kali mengucapkan waktu dan tempat kami persilahkan. Ternyata menurut pengamatan saya, waktu dan tempat kami persilahkan itu adalah kalimat yang tidak logis. Saya akan memberikan referensinya. Saya melihat dari 2 referensi.
Yang pertama adalah dari tweetan Ivan Lanin. Jadi dikatakan waktu dan tempat kami persilahkan keliru karena tidak logis. Waktu dan tempat tidak dapat dipersilahkan. Pakai saja kami persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan sambutan. Yang lainnya adalah ada tulisan dari Mojo. Ini lebih panjang karena dalam bentuk artikel. Saya rasa kedua informasi ini cukup dapat dipercaya kebenarannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih pengamat bahasa kita untuk masukannya. Saya jadi belajar juga. Kemudian kita lanjutkan ke evaluasi berikutnya, yaitu penghitung bunyi tanpa makna kita, yaitu Dita, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sebelumnya saya mau share screen dulu. Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, mohon maaf tadi saya agak telat, jadinya untuk di awal, mungkin untuk pengarah acara, dan beberapa peran lainnya saya tidak begitu mendengar. Namun untuk hari ini kita bisa lihat untuk penilai umum Denny Surya di saat terakhir, pertengahan sampai akhir mengucapkan 9 kali kata A. Pengamat bahasa Bapak Agung lebih dari 10 A. Topik spontan Widya Apsari 2 kali A. Penghitung waktu 3 kali A. Pembicara 1 2 kali M. Pembicara 2 Amelia Dewi 1 kali A 1 kali M. Emi Ermia 1 kali M. Ayu Anantia bersih. Bapak Habibie 1 kali A, 3 kali M, dan 3 kali R. Pak Agustinus Prasetyo 7 kali A, Joli Kaban 11 kali A. Untuk penilaian individu, Senin Nomleni bersih, Stefani Sinaga 8 kali A, 2 kali M, dan 2 kali begitu. Dan untuk DTM Harlina 3 kali A dan 5 kali M. Terima kasih. Begitu laporan dari saya, dan saya kembalikan ke penilai umum, terus Mas Denny. Terima kasih penilai bunyi tanpa makna kita. Oke, sekarang saya akan memberikan laporan apa yang saya tangkap dari meeting hari ini. Meeting hari ini saya rasa berjalan cukup lancar, walaupun kita terlambat sekitar 5 menit, namun kita dapat berjalan dengan lumayan cepat dan kita hampir sesuai waktunya, hanya lebih dari sekitar 3 menit untuk dekat-dekat pada akhir ini. Jadi kita dapat menyatakan meeting hari ini berjalan cukup lancar. Untuk penilai individu 1, Seni sudah memberikan informasi yang cukup detail, namun saya rasa dapat di-improve dengan hanya memberikan 3, jangan terlalu banyak, apalagi 5 itu kayaknya cukup banyak untuk dapat dicerna secara langsung. Untuk penilai individu 2 Stefani, saya sangat suka dengan pemberian informasi yang cukup detail dan sangat berguna, namun perlu diwaspadai waktu yang Anda gunakan agak lebih dari waktu yang sangat sayang sekali Anda tidak dapat dipilih, walaupun pemilihan waktu Anda penilaian Anda cukup detail dan sangat bermanfaat untuk pembicara kita. Untuk penilai individu 3, Ibu Harlina Indra Distinguished Toastmaster, saya merasa
Pembicaraan Anda sangat menarik dan Anda memberikan petunjuk bagaimana kita dapat menjadi lebih baik dengan menonton video dari Ibu Emi, di mana ini sangat menarik sehingga apabila kita mau belajar, kita tahu gimana cara lebih baik. Namun apa yang cara lebih baik kadang kita tidak tahu. Dan dengan melihat video Ibu Emi mungkin kita dapat lebih belajar sehingga menjadi lebih baik. Untuk pengamat bahasa kita dengan informasinya cukup detail, termasuk informasi dari saya yang sering sekali salah dalam berkata ini. Namun saya kayaknya kurang mendengar Anda mengatakan siapa saja yang menggunakan kata nuraga, kalau nggak salah. Kayaknya yang saya dengar lumayan banyak, yaitu pemandu topik spontan kita, dan pembicara 3, Ibu Emi, menggunakannya. Termasuk juga penilai individu 1. Penilai individu Stefani. Oke, untuk penilai bunyi tanpa makna, saya merasa cukup detail. Walaupun Anda agak terlambat datang, tapi Anda dapat memberikan laporan yang cukup detail dan menarik. Kemudian untuk pemandu topik spontan kita, yaitu ada 2, dari Ari dan Tiger. Saya baru pertama kalinya melihat adanya pemandu topik spontan dengan 2 orang. Saya pertama kali bingung apa yang terjadi. Namun dengan melihat ini, wah, ya ini cukup menarik. Mungkin kita dapat melakukannya lagi dengan memiliki 2 pemandu topik spontan. Ini sangat menarik sehingga kita bisa berfokus pada menarik orang untuk join dan 1 menjelaskan tentang apa yang harus dikatakan. Jadi kita lebih fokus dalam kerjaan kita. Kemudian untuk penilai topik spontan hari, informasinya cukup lengkap dan menarik. Namun saya merasa agak kurang mengenai apa yang kurang dari mereka, kurang detail. Jadi kita apabila sebagai penilai, sebagai orang yang mengatakan topik spontan, kita dapat lebih mendapat manfaat dari pendapat Anda. Misal kayak Pak Agus, mungkin saya merasa ada kurang, yaitu fokus kameranya harus lebih ke atas, karena kita seperti melihat ke bawah gini, kayak kita dihantui oleh Pak Agus. Maaf ya, kata-kata saya agak kurang ini. Tapi merasa kayak ada siapa ya dari atas menghantui kita. Demikian laporan saya. Waktu dan tempat saya kembalikan pengacara untuk memanggil pemandu, siapa pemenang dari ini. Silakan pengarah acara. Baik, terima kasih kepada Denny Surya, kepada Toastmaster Denny Surya, penilai umum pada hari ini. Selanjutnya saya akan memanggil kepada Toastmasters Widya Hapsari. Betul? Denny Surya untuk ini. Oh. Balapnya pemenang lagi, makanya saya balikin ke Anda. Baik. Silakan. Ya, mari kita sampai ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang, di mana untuk pemenang penilai individu favorit, sangat disayangkan kita dapat mengetahui pemenangnya adalah Seni Nomleni. Selamat untuk penilai individu favorit Seni Nomleni. Kemudian untuk pembicara terfavorit, kita sudah penasaran kan siapa pidato terfavorit. Mari kita sambut. Pemenang adalah, saya share screen, adalah Ibu Emi Ernia. Selamat. Dan yang terakhir ada pemenang
topik spontan yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu adalah Jolly. Selamat Jolly sebagai pemenang favorit. Oke. Demikian dari saya, kembali ke pengarah acara. Baik, terima kasih kepada Toastmasters Denny Surya atas penilaian umumnya pada hari ini. Rekan-rekan Toastmasters dan para tamu, kita telah sampai pada penghujung pertemuan daring dari Denpasar Toastmasters. Terima kasih sudah hadir dan memeriahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga saat ini. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sampai jumpa 2 pekan mendatang. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Anda yang merayakan. Salam hormat, salam kasih dari saya pengarah acara. Saya undur diri dan menyerahkan kendali kepada Wakil Presiden Debat Amelia Dewi untuk menutup pertemuan hari ini. Silakan. Terima kasih banyak, Toastmaster Ayu. Baik, sebelum saya tutup pertemuan ini, saya ingin mendengarkan kesan dan pesan dari para tamu. Yang pertama dari Jolly. Halo, Jolly. Oke, kesan pesan. Ya, pertama saya senang ya bisa kembali lagi bergabung dengan teman-teman, dan yang kedua saya melihat banyak belajar untuk proses hari ini, karena memang terus terang saya sendiri termasuk orang yang gugup kalau bicara di depan orang. Untung ini saya di depan komputer di depan apa ini? HP bicaranya. Saya nggak tahu kalau di depan beneran mungkin saya udah daduk-daduk keringat dingin. Terima kasih, dan sepertinya saya kalau ada acara-acara tolong diundang. Lumayan di rumah saya bisa melatih kembali kemampuan public speaking dan mengurangi nervous saya, sehingga kalau suatu saat kita ketemu secara fisik, mudah-mudahan saya bisa lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tunggu lagi kehadirannya di pertemuan mendatang ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Arfan mungkin bisa memberikan kesan dan pesan. Sama dengan Ibu tadi gitu kan, banyak pengalaman baru dan ilmu baru yang saya dapat dari pertemuan hari ini, dan saya yakin di pertemuan berikutnya juga pasti lebih banyak lagi ilmu yang bisa saya dapatkan daripada hari ini. Saya berharap bisa join nanti di pertemuan berikutnya, sehingga ada pengetahuan dan ilmu baru yang saya dapatkan dari sharing teman-teman dan dari masukan tadi. Kita udah lengkap banget kalau saya lihat di sini ada penilainya, terus dari sisi bahasa, dari sisi waktu, semuanya saya lihat di sini bagus sekali diatur. Jadi kita ke depan menjadi saya lihat pembicara yang perfect lah bisa dibilang, karena sudah dapat masukan dari berbagai sisi nih gitu Bu. Jadi saya sangat tertarik memang ya, untuk mengikuti yang berikutnya. Baik, kita tunggu ya Pak ya untuk yang pertemuan selanjutnya juga. Oke, mungkin saya minta dari tamu yang sudah lama tidak main ke sini, Stefani, pesan dan pesannya. Wah, hari ini terima kasih ya sudah mengundang saya, seru sekali. Saya terkesan sekali sama MC-nya pada hari ini. Tadi dari awal juga cara bukanya, cat nada bicaranya, wah langsung kayak keren banget sih. Ternyata beneran MC profesional tadi. Oh, oke. Jadi saya nggak merasa kayak aduh saya jelek banget, tapi oke ya memang sih. Pasti jam terbangnya beda. Seperti biasa ya, debat itu berkualitas sekali. Saya suka sekali semua Toastmaster yang di Bali karena rasanya cara membawakannya juga disiplinnya, mulainya selalu on time dan juga teratur sekali. Tadi tuh Toastmaster table topicnya juga 2 orang jadi TTM itu tuh keren banget. Tektokannya kayaknya nyambung banget dan saya sangat menghargai tadi Toastmaster Tiger yang menjadi table topic master dan
kayak berusaha keras membaca dan bahasa Indonesia, dan itu tapi pengucapannya jelas sekali. Jadi semangat terus Toastmasters Tiger, dan terima kasih sudah mengundang saya. Kapan-kapan balik sini lagi ya kalau internetnya bagus. Baik, nanti kita tunggu lagi kedatangannya ya. Oke, dengan ini semua saya akhiri untuk pertemuan debat hari ini. Kita akan ketemu lagi 2 minggu mendatang. Terima kasih. Mungkin recordingnya bisa di stop.